Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai biografi Al-Imam Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan membaca muqaddimah dari kitab yang beliau tulis. Baik. قال المؤلف رحمه الله وطيب ثراه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ جَوَارِهِ فِي دَارِ النَّعِيمِ. Baik, ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Di awal ini seperti biasa Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala memulai kitabnya dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu beliau mengatakan, Alhamdulillahil barrir rahimi. Segala puji bagi Allah yang Maha Baik, Maha Pengasih lagi Penyayang. Al-wasi'il alimi, yang Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dzil fadlil azimi, yang memiliki keutamaan yang banyak, yang memiliki keagungan, yang maha agung. Lalu beliau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa afdalus salati wa atammut taslim, dan seutama-utama solawat, sesempurna-sempurna salam, ala sayyidina Muhammadin, kepada penghulu kami, ya, kepada penghulunya para nabi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyyil Karim, seorang nabi yang mulia. Al-Munazzal alaihi fi dzikril hakim, Al-Munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang mana diturunkan kepada beliau sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Dzikril Hakim, yang mana ayat tersebut berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, yang terpuji. Wa ala alihi wa ashabihi al-kirami jawarihi fid darin na'im. Dan begitu juga semoga selawat tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, yang mana mereka adalah yang membersamai beliau di surga darin na'im. Baik, ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah muqaddimah dari Al-Imam Al-Musannif Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Dari muqaddimah ini nampak oleh kita sesuatu yang dinamakan dengan bara'atul istihlal. Beliau mengarang kitab berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang mana kitab ini berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak, yang hendaknya setiap penuntut ilmu, setiap yang bergelut dengan ilmu, menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak tersebut. Di muqaddimah ini jelas oleh kita, nampak oleh kita bahwa di muqaddimah ini ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada adab dan akhlak, yang mengarah
kepada tingkah laku dan seterusnya. Ini dinamakan dengan bara'atul istihlal, kepandaian dalam memulai sesuatu. Ya, artinya isi dari topik yang akan dibicarakan itu sudah mulai tampak dari muqaddimah. Lalu beliau mengatakan amma ba'du. Amma ba'du ini faslul khitab. Faslu al-khitab. Ya. Dia yang memisahkan antara muqaddimah dan apa yang akan dibicarakan. Lalu qala al-muallif rahimahullah fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarkha shababihi. Maka sesungguhnya di antara perkara-perkara yang paling penting yang bergegas kepadanya orang yang berakal di masa mudanya, di awal masa mudanya, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi, dan berjuang dengan dirinya sendiri, berlelah-lelah dengan dirinya sendiri dalam memperolehnya dan mendapatkannya. Sesuatu yang penting itu husnal adabi, adalah adab yang mulia, adab yang bagus. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, adab yang bagus ini, adab yang mulia ini, orang yang berakal harus bergegas untuk mendapatkannya di waktu mudanya. Orang yang berakal harus bermujahadah, harus berjuang dan berlelah-lelah untuk mendapatkannya. Naam. Karena husnal adabi ini, adab yang bagus ini, sesuatu yang penting. Alladhi syahida syar'u wal 'aqlu bifadlih. Yang mana syariat dan akal keduanya sepakat akan keutamaan adab yang bagus ini. Keduanya mempersaksikan, menjelaskan betapa utamanya adab yang mulia ini. Bahkan tidak hanya itu, wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi. Telah bersepakat pula alam akal pikiran, al-ara', pendapat-pendapat akal pikiran, wal alsinatu, serta ucapan-ucapan yang ada di lisan, ya, ala syukri ahlihi. Akal dan lisan keduanya sepakat untuk memuji orang-orang yang memiliki akhlak, yang memiliki adab yang baik. Ya, ini luar biasa ya, teman-teman. Lalu al-muallif mengatakan, ya, wa inna ahaqqan nasi bihadhihi al-khislati al-jamilah wa awlahum bihiyazati hadhihi al-martabati al-jalilah ahlul ilmi. Dan sesungguhnya manusia yang paling berhak, yang paling berhak untuk menyandang sifat yang mulia ini, adab yang baik ini, wa aulahum bihiyazati hadhihi al-martabatil jalilah, dan manusia yang paling pantas untuk menempati martabat kedudukan yang mulia ini adalah ahlul ilmi, adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, adab yang baik itu bukan hanya sekedar adab, bukan hanya sekedar akhlak, tetapi dia adalah al-khislah al-jamilah. Ya, al-khislah al-jamilah. Dia merupakan sifat karakter yang bagus, karakter yang baik. Tidak hanya itu, al-martabah al-jalilah, adab yang baik menunjukkan kedudukan yang mulia dan tinggi pula. Lalu siapa yang paling pantas
berhias dengan adab yang baik ini, tentu saja yang paling pantas, yang paling berhak adalah ahlul ilmi. Semuanya wajib memiliki adab yang baik, berakhlak yang baik. Tetapi yang paling berhak, yang paling wajib untuk berakhlak yang baik itu siapa? Ahlul ilmi, ahli ilmu. Alladhi hallu bihi dhurwatal majdi wassana. Yang mana ahli ilmu ini dengan adab yang baik mereka akan menempati dhurwatal majdi, puncak kemuliaan, wassana, puncak kebesaran. Coba kita lihat ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama besar dahulu, mulai dari dahulu sampai saat ini, nah, yang begitu mulia, yang begitu besar namanya, harum namanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beradab, yang berakhlak baik. Nah, ahlul ilmi dengan adab yang baik, dia akan mendapatkan kebesaran dan kemuliaan itu. Tetapi jika dia tidak beradab, sebaliknya, dia akan dilupakan. Tidak hanya itu, wa ahrazu bihi qasabatis sabqi ila wirathatil anbiya'i. Dengan adab yang baik pula, ahrazu qasabatis sabqi, mereka mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan hadiah kemenangan ila wirathatil anbiya, kemenangan menuju warisan para nabi. Nah, dengan adab yang baik pula mereka dipermudahkan untuk mendapatkan warisan para nabi. Li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi. Karena mereka tahu akan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baitihi wa ashabihi. Karena mereka tahu betapa bagusnya rekam jejak para imam yang terpuji, para imam yang mulia, dari kalangan ahli baitihi, dari kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya, wa ashabihi, dan dari kalangan sahabat-sahabatnya. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf, dan karena mereka tahu bagaimana akhlak-akhlak imam-imam para ulama terdahulu, ulama salaf. Waqtada bihadiyihim fihi masyayikhul khalaf. Naam. Dan mereka juga mengetahui bagaimana ulama-ulama kemudian mengikuti jejak-jejak mereka di dalam hal adab yang baik. Hadirin, teman-teman, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ahlul ilmi itu dengan adab yang baik dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan kebesaran, dia dipermudah untuk mendapatkan warisan para nabi. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana mulianya akhlak nabi, mereka tahu bagaimana bagusnya rekam jejak para sahabat, para ahlul bait. Mereka tahu bagaimana adab-adab ulama salaf, imam-imam salaf. Dan mereka tahu juga bagaimana ulama-ulama kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, petunjuk-petunjuk para nabi, para sahabat dalam hal adab yang baik ini. Baik. Lalu, ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, lalu beliau menjelaskan kepada kita
urgensi dari adab yang bagus, urgensi dari mempelajari adab itu. Di sini beliau membawakan perkataan sejumlah ulama besar. Qala Ibn Sirin, berkata Al-Imam Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Ulama salaf itu, para sahabat itu, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka mempelajari al-hadiya, mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu sinin thumma sinin. Kalau dia benar-benar pria yang sejati, niscaya dia benar-benar akan keluar dalam adab. Niscaya dia akan benar-benar keluar dari rumahnya dalam menuntut adab, dalam mempelajari adab, yaksibuhu sinin thumma sinin, yang ia dapatkan, yang ia peroleh tahun demi tahun. Jadi laki-laki sejati itu, ikhwan dan akhwat, dia keluar rumahnya tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga menuntut adab, mempelajari adab. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan, adalah tolak ukur yang paling besar dalam hal adab ini. Wa alaihi tu'radul asya, dan segala sesuatu itu diukur dengan petunjuk Rasulullah, dengan timbangan tadi. Ala khuluqih wa siratihi wa hadih, ditimbang dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wasiratihi, rekam jejak Rasul, wa hadyihi, dengan adabnya. Fama wafaqaha fahuwal haq, apa saja adab-adab yang sesuai dengan akhlak Rasul, sesuai dengan adab-adab Rasul, maka itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa yang menyelisihinya, maka itulah yang batil. Baik. Lalu beliau kembali membawakan kalam dari ulama lain. Wa qala Habib ibn Syahid libnihi, berkata Habib bin Syahid kepada anaknya, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabba ilayya min kathirin min al hadith. Kata Habib bin Syahid kepada anaknya, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama, bersamailah para fuqaha dan ulama, para ulama fikih, para ahli fikih dan ulama. Temani mereka, bersamai mereka, tempelin tuh mereka. Wa ta'allam minhum, belajarlah dari mereka, pelajari ilmu dari mereka. Wa khudh min adabihim, ambillah adab-adab mereka. Fa inna dhalika ahabba ilayya min kathiri minal hadis. Engkau mempelajari adab, engkau mengambil adab-adab tersebut, engkau beradab mulia, ahabba ilayya, itu lebih aku sukai daripada banyaknya hadis yang kamu dapatkan, daripada banyaknya hadis yang kamu riwayatkan. Lalu wa qala ba'dhum libnihi, sebagian ulama mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la anta ta'allam aw la an ta'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilmi. Wahai anakku, engkau benar-benar mempelajari satu bab dari adab, itu lebih aku sukai daripada kamu mempelajari 70 bab dari ilmu. Ini luar biasanya teman-teman, ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum. Ya. Lalu wa qala Makhlad bin al-Husain
libnil Mubarak, berkata Makhlad ibn al-Husain kepada Ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita lebih butuh banyak, kita lebih banyak butuh kepada adab dibandingkan kepada banyaknya meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab. Hadis pun juga penting, ikhwan dan akhwat a'azzani Allah. Kedua-duanya sama-sama penting. Tetapi dalam hal ini Makhlad bin Husain ingin menunjukkan kepada Ibn Mubarak bahawa adab itu adalah sesuatu yang sangat penting. Adab itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Jangan sampai lalai darinya. Wa qila lisyafii, dan ada orang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Wahai Imam Syafi'i, bagaimana syahwatmu terhadap adab? Bagaimana keinginanmu, hasratmu terhadap mempelajari adab? Lihat, luar biasa ya. Dari takbirnya saja, ini sudah menunjukkan azam dan keinginan yang kuat mempelajari adab. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bih. Imam Syafi'i mengatakan, aku mendengar satu huruf saja dari pelajaran adab. Aku mendengar satu huruf saja mengenai adab, yang mana itu belum aku dengar. Satu huruf saja belum aku dengar. Aku pelajari satu huruf mengenai adab, yang itu belum aku dengar. Beliau mengatakan, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Sekujur tubuhku sangat ingin, sangat berharap bahawa ia memiliki telinga, ia dapat mendengar, sehingga ia mendengar mengenai adab ini, tatana'amu bihi. Dia merasakan kenikmatan dengan mendengarkan adab ini. Ya, ini luar biasanya Imam Syafi'i ya. Ya, aku mendengar satu huruf saja mengenai adab yang belum aku dengar, membuat seluruh tubuhku ingin memiliki telinga, ingin memiliki pendengaran, sehingga bisa menikmati adab tadi, menikmati pelajaran mengenai adab tadi. Ya. Lalu dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qila wa kaifa talabuka lah? Lalu bagaimana engkau menuntut, bagaimana engkau mencari dan mempelajari adab tersebut? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, talabul mar'atil mudillati waladaha. Sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya, dia mencari anaknya tersebut, walaysa laha ghairuh, yang mana dia tidak punya anak selain dari anak tadi. Coba antum lihat. Ya. Ketika Imam Syafi'i ditanya tentang adab, bagaimana hasrat beliau mengenai adab, ya, satu huruf saja beliau dengar mengenai adab, sekujur tubuh beliau ingin mendengar mengenai adab itu sehingga bisa merasakan kelezatannya. Ketika ditanya tentang bagaimana Imam Syafi'i mencari dan mempelajari adab tersebut, Imam Syafi'i mengatakan, aku mencari adab, mempelajari adab sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya mencari anaknya tersebut, dan ibu tersebut tidak memiliki anak kecuali satu orang itu saja. Coba bayangkan bagaimana seorang ibu, dia kehilangan anak, yang mana anak tersebut
hanya anak semata wayangnya. Bayangkan bagaimana perjuangan ibu tersebut mencari anaknya tersebut. Maka seperti itulah kata Imam Syafi'i, perjuangannya mempelajari adab. Ikhwani wa akhawati azzani Allah wa iyyakum, sejatinya perkataan-perkataan para ulama ini tidaklah sedang membanding-bandingkan antara adab dengan ilmu, walaupun secara zahirnya demikian, tetapi dapat diambil kesimpulannya bahwa begitu pentingnya, begitu urgennya mempelajari adab, begitu pentingnya memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, sampai-sampai dikatakan bahwa para sahabat sebagaimana mereka mempelajari ilmu, mereka juga mempelajari adab. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta di-share kalau dianggap bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, silakan di komen. Ada nasihat, masukan, dan saran, silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.